dulu untuk bisa sholat di Raudhah, satu tempat yang berada di antara makamnya Rasulullah, rumah Nabi dulu dengan mimbar Nabi itu kan nggak terlalu banyak ya, berapa kali berapa meter. Itu dulu orang habis sholat itu rebutan gitu ya, dan pasti tidak khusyuk karena saling dorong menorong gitu ya. 2020 ketika sebelum Covid itu sudah mulai ada orang dibatasi 4 lapis gitu, satu rombongan dikasih kesempatan. Tapi sekarang harus pakai tasrih. Tasrih itu kita daftar lewat aplikasi. Jadi untuk bisa ke Raudhah itu semua harus menunjukkan daftar itu baik secara berombongan maupun secara individu, dan masing-masing rombongan nanti dikasih kesempatan kurang lebih 15-20 menit untuk bisa ibadah di Raudhah itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali di channel Tauhid Cinta. Kali ini kita akan membahas mengenai beda umroh dulu dan kini. Ya, saya telah ditemani oleh Ustadz Mukhlisin Aziz. Beliau adalah pembina di channel Tauhid Cinta ini dan juga dosen di Institut Ilmu Al-Quran. Beliau sudah lebih dari 10 kali melaksanakan umroh, dan yang terakhir umroh setelah beberapa hari setelah bulan Syawal atau setelah Lebaran Idul Fitri. Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa sih Pak Ustadz melihat perbedaan dari umroh yang 10 kali lebih itu dengan umroh sekarang ini, Pak Ustadz? Yang pertama lebih mahal pasti. Jadi ini apa ya, secara biaya memang sebelum Covid sama setelah Covid ini luar biasa ya. Dulu kita 20 juta, 21 juta sudah bisa umroh. Sekarang itu minimal 30 juta Mas Rifki. Itu pun masih bintang 3 ya. Lumayan jauh ya tempatnya dari Masjidil Haram maupun Masjid Nabawi gitu. Itu yang pertama dari sisi biaya. Ketika saya tanya-tanya itu memang kayak semacam dibuat pasar bebas saja gitu ya. Jadi selain pesawat yang tentunya lebih mahal, kemudian akomodasi itu naiknya bisa 3 kali lipat gitu ya. Jadi antara permintaan dengan persediaan memang jauh ya. Hukum ekonominya sekarang kayak ya pasar bebas saja. Orang itu betul-betul ya, harga kamar hotel itu betul-betul meningkatnya luar biasa sampai 3 kali lipat bahkan, sehingga otomatis kemudian berakibat pada komponen biaya umroh menjadi lebih mahal. Itu yang pertama. Tapi yang kedua positif ya, karena sekarang umroh itu lebih rapi ya. Lebih rapi karena kemudian Muhammad bin Salman, putra mahkota yang sekaligus Perdana Menteri ini kan semenjak 2016 mencanangkan Saudi itu ada Saudi 2030. Jadi 2030 program Saudi itu kira-kira ingin mulai beranjak tidak tergantung pada minyak, tetapi pada hal-hal yang bersifat ini ya, bisa dikembangkan terus. Salah satunya adalah pariwisata. Maka umroh dijadikan salah satu wisata religi buat MBS yang terkenal Muhammad bin Salman. Oleh karenanya, karena ini dibuat sebagai destinasi wisata religi, maka semuanya ditata rapi hari ini. Ditata rapi, misalkan salah satu yang rapi itu kalau kita ke Madinah dulu untuk bisa sholat di Raudhah, satu tempat yang berada di antara makamnya Rasulullah, rumah Nabi dulu dengan mimbar Nabi itu kan nggak terlalu banyak ya, berapa kali berapa meter. Itu dulu orang habis sholat itu rebutan gitu ya, dan pasti tidak khusyuk karena saling dorong menorong gitu ya. 2020 ketika sebelum Covid itu sudah mulai ada orang dibatasi 4 lapis gitu, satu rombongan dikasih kesempatan. Tapi sekarang harus pakai tasrih. Tasrih itu kita daftar lewat aplikasi. Jadi untuk bisa ke Raudhah itu semua harus menunjukkan daftar itu baik secara berombongan maupun secara individu, dan masing-masing rombongan nanti dikasih kesempatan kurang lebih 15-20 menit untuk bisa ibadah di Raudhah itu. Untuk ziarah ke makam Rasulullah juga rapi sekarang ya. Walaupun dengan itu konsekuensinya orang kemudian antri, tetapi orang bisa punya kesempatan yang sama gitu ya, baik laki-laki maupun perempuan
untuk bisa khusyuk melakukan ibadah di Raudhah maupun berziarah ke makam Rasulullah. Yang satu yang tidak akan pernah habis saya kira yang menarik di Mekah ya, di Masjidil Haram ini, karena ini seperti saya katakan tadi dijadikan wisata religi, maka sebanyak mungkin jamaah haji atau jamaah umroh yang datang pasti juga berkonsekuensi dengan bertambahnya devisa yang masuk. Jadi perluasan Masjidil Haram itu terus sampai hari ini pun masih banyak kren, masih banyak pengerjaan sekitar masjid. Lingkungan masjid diperluas, lantai 2 dibangun, lantai 3 dibangun, gitu, pelataran dirapikan sehingga dapat menampung lebih banyak jamaah yang konsekuensinya juga bertambah devisa, gitu. Itu saya kira hal-hal yang berbeda ya, yang kemudian yang menarik sekali bagi laki-laki sekarang agak susah, Mas Rifki. Apanya, Mas? Kalau laki-laki itu kan dulu untuk bisa masuk mendekati Ka'bah itu pakai pakaian biasa gitu, yang penting sopan, menutup aurat itu boleh. Sekarang semua orang yang masuk turun ke pelataran, yang kalau kita lihat di live TV itu untuk tawaf itu harus pakai ihram. Jadi sepanjang 5 waktu itu kalau kita mau sholat lihat Ka'bah harus pakai ihram gitu. Sehingga kadang-kadang disiasati gitu ya, walaupun kita pakai celana pendek tapi siasati pakai ihram. Ini artinya apa? Artinya bahwa khadimul haramain, orang yang punya tanggung jawab melayani 2 tanah suci itu punya concern sesungguhnya diberi prioritas orang-orang yang betul-betul di pelataran itu saking kreditnya hanya untuk orang-orang yang tawaf. Tapi kan kita ke sana pengen sholat, lihat Ka'bah, pengen sholat di Hijr Ismail, pengen Hajar Aswad, pengen memegang kiswah gitu ya. Sehingga kemudian ya disiasati pokoknya orang-orang yang pengen mendekati Ka'bah, kalau laki-laki harus pakai ihram. Ya, di satu sisi rapi gitu, akhirnya terfilter kan, nggak banyak orang. Tapi di satu sisi ya orang akhirnya pakai pakaian ihram aja, walaupun di dalamnya pakai celana, pakai ini gitu. Mestinya kan itu tidak boleh. Intinya apa? Itu ada hal-hal yang menurut saya administrasi beribadahnya mulai dirapikan, sehingga kemudian keinginan untuk menambah sebanyak mungkin jamaah umrah atau haji itu kan harus diimbangi dengan manajemen yang bagus. Tapi ada yang menarik, Mas Rifki. Dulu gak bisa membayangkan petugas-petugas imigrasi di Jeddah, di Madinah itu perempuan. Sekarang itu hampir semuanya perempuan. Ya, dulu kalau laki-laki itu ya seenaknya saja, mohon maaf ya, harus dikatakan. Jadi mereka teleponan, mereka tiba-tiba ninggalin kita padahal antrian itu ratusan meter. Sekarang perempuan itu rapi gitu ya, orang antri dan kemudian nggak pernah meninggalkan kita. Jadi lebih cepat lah. Kita itu dulu imigrasi masuk Mekah itu di Jeddah itu bisa sejam 2 jam. Sekarang setengah jam itu sudah selesai karena semuanya perempuan. Walaupun kemarin saya datang itu tengah malam ya, jam 12 malam itu masih petugasnya perempuan gitu. Jangan membayangkan dulu sebelum MBS ini, Muhammad bin Salman Putra Mahkota ini dengan emansipasi wanitanya, dulu jangan membayangkan ada supir perempuan, perempuan keluar rumah gitu, enggak. Tapi hari ini di konter-konter di hotel, resepsionis gitu ya, di konter-konter penjualan nomor HP itu rata-rata perempuan gitu. Jadi sudah terbiasa kita ngelihat perempuan beraktivitas bekerja, yang dulu sangat sangat haram ya dalam tanda petik, perempuan itu tidak diberikan akses ke wilayah publik sama sekali. Yang tidak berubah, kata teman-teman saya mungkin di sana, belum ada perempuan itu ke pasar. Jadi yang ke pasar itu di Saudi itu laki-laki yang belanja, yang segala macam. Tetapi kalau di restoran-restoran, saya hampir tiap malam kuliner di sana, diajakin teman-teman. Dulu kalau kuliner itu, kalau ada perempuan berarti keluarga itu ada ruangan khusus. Sekarang ya satu ruangan itu bisa berbau, bisa nyantai saja. Dan itu saya kira sesuatu kayak yang di Indonesia menjadi sesuatu yang apa sih gitu. Tapi kalau di sana itu sesuatu yang luar biasa. Perubahan drastis yang kita hari ini tahu kan. Kemudian putra mahkota Muhammad bin Salman ini mencanangkan betul-betul ya, banyak destinasi-destinasi baru yang kemudian ingin menarik sebanyak mungkin kemudian wisatawan luar negeri,
sehingga batas-batas tanah haram itu menjadi tidak sumir lagi. Dulu betul-betul hanya orang yang muslim yang masuk di tanah haram. Dulu kan ada batas tanah haram gitu, berarti sudah nggak boleh gitu non muslim. Sekarang sudah bebas, dan banyak destinasi baru yang kemudian menjadikan kita ya seperti seperti kota-kota lain di dunia. Apalagi kalau ke Jeddah itu ya kayak Jakarta, apalagi di Riyadh gitu ya, di ibu kota negara Saudi itu ya pasti luar biasa. Nah, penghijauan saya kira yang menarik ya. Kita dulu sempat bikin konten tentang ternyata Saudi Arabia itu hijau, dan ternyata betul. Di mana-mana sekarang iya itu tanda-tanda kiamat, dan betul gitu ya, terasa betul ya, di Madinah, di Mekah sudah mulai banyak penghijauan. Apalagi saya sempat ke Taif, 120 km dari Mekah, itu betul-betul kayak puncak, dingin gitu ya. Kita ke pabrik pembuatan parfum gitu dari bunga ros dan sebagainya. Kita makan-makan ke pasar Taif. Ya kayak semangkanya gede-gede gitu ya, sayur mayur lengkap, dan betul-betul hijau gitu, betul-betul hijau. Sehingga di Madinah pun di sela-sela jalan itu selalu ada tanaman-tanaman yang hijau, pengairannya bagus gitu. Perjalanan saya darat dari Mekah ke Madinah itu tidak heran di kanan kiri itu ketemu genangan air gitu, sesuatu yang dulu langka gitu ya. Tapi hari ini curah hujan di Mekah itu di Saudi luar biasa tinggi gitu. Itu saya kira beberapa hal lah ya, dari sisi budaya, dari sisi geografis, dari sisi ibadah yang pengalaman saya 10 hari di sana, kira-kira begitu. Banyak hal positif ya yang perkembangannya ya dari umur dulu dan sekarang ini ya. Nah, mungkin kita akan bahas satu-satu ya. Ketika kan Masjidil Haram, terus tanah suci, ya itu berarti ada daerah-daerah atau wilayah-wilayah yang diharamkan untuk dimasukkan oleh non-muslim ya, dan juga disebut sebagai tanah suci atau tanah haram gitu. Nah, ketika semua orang baik itu muslim maupun non-muslim bisa masuk wilayah-wilayah yang diharamkan tadi, yang suci tadi, itu masih bisa disebut tanah suci atau tanah haram, Ustaz? Iya, tanahnya tetap tanah suci, tanah haram kan. Haramain itu berdasarkan apa yang dikatakan Rasulullah gitu. Tapi bahwa kemudian penguasanya memberikan kelonggaran kan lain soal. Kalau dulu orang-orang yang masuk ke tanah haram gitu diberikan istisna lah, pengecualian, mungkin gara-gara mereka punya keahlian tertentu karena pelebaran Masjidil Haram gitu, kayak tenaga ahli gitu. Sekarang agak longgar gitu, bebas. Apalagi sekarang Mas Rifki, untuk orang datang umroh itu ada namanya visa on arrival. Jadi kalau Mas Rifki mungkin dalam perjalanan ke Eropa atau ke negara Timur Tengah lain, terus mampir saja ke Saudi, itu dapat 4 hari bisa umroh. Yang dulu harus dari tanah air, harus ngajuin visa dulu baru bisa umroh. Sekarang tuh sangat-sangat diberi kemudahan, karena seperti di kita juga kan ada beberapa negara yang dapat visa on arrival gitu ya. Orang yang datang langsung dapat visa dengan durasi tertentu. Betapa bahwa kemudian orang-orang yang datang masuk ke Saudi itu dianggap wisatawan saja. Bahwa kemudian wisatawannya di situ ke Mekah ke Madinah melakukan ibadah itu soal yang kedua gitu. Itu saya kira yang membedakan. Jadi betul-betul ramai sepanjang tahun. Kalau dulu 1 bulan sebelum ibadah haji sudah di stop gitu untuk persiapan haji, sekarang nggak pernah ada stop. Stopnya pas musim haji aja. Nanti setelah musim haji langsung dibuka lagi umroh. Dulu itu 1 bulan sebelumnya, 1 bulan setelahnya untuk membersihkan kembali. Enggak, sekarang pokoknya sebanyak mungkin siapapun boleh datang dan diberi kemudahan-kemudahan. Itu yang membedakan saya kira, yang sehingga kemudian pasar bebasnya kemudian berlaku kan. Sehingga kamar-kamar hotel itu Masya Allah luar biasa, akomodasi meningkatnya 2-3 kali lipat. Iya, dari sini kan kelihatan bahwa yang tanahnya masih suci, ya cuma mungkin ya masalah interpretasi aja ya. Bahkan itu bisa menjadi media dakwah juga ya, ketika orang non-muslim masuk dan merasakan mungkin getaran spiritual luar biasa di situ gitu ya Ustaz ya. Yang agak menarik di Madinah itu, saya nggak tahu fenomena apa, kita ini sering kesetrum, megang apa saja. Bukan karena ada aliran listrik ya nggak tahu itu.
Megang gini aja bisa kaget-kaget. Kita megang gagang mau masuk mobil gitu, sering kesetrum. Mau megang apa sering kesetrum. Hanya di Madinah gitu. Kita mikir-mikir kenapa ya gitu. Apa panasnya terlalu tinggi gitu apa gitu. Jadi kita pegangan itu kalau megang orang itu sekarang mikir-mikir gitu. Karena sering kali di Uhud di mana-mana gitu tiba-tiba gitu. Kaget itu kenapa? Semua akhirnya merasakan hal yang sama gitu. Ini fenomena yang saya belum dapat jawaban ya ketika sampai pulang pun itu masih kadang-kadang ya gitu udah di Indonesia gitu. Itu sesuatu yang menarik saya kira. Oke, terakhir Pak Ustadz, apa pengalaman menarik ya dari umroh dulu dan umroh sekarang, khususnya pengalaman spiritual apa sih yang Pak Ustadz dapat dari umroh maupun haji ketika di tanah suci, yang khususnya yang terkini? Ya tidak ada hal yang bisa dikatakan ya ketika kita menjadi tamu Allah ya, baik haji maupun umroh ke tanah suci ya, baik ke Masjidil Haram maupun ke kota Nabi ke Madinah, kecuali ya kebahagiaan yang luar biasa. Kebetulan saya mendampingi istri yang pertama kali gitu. Yang ada adalah kebahagiaan haru, tangisan, nggak mau kecuali ke masjid gitu. Karena saya sendiri di sana itu satu hal ya, betapa bahwa kemudian ana inda dzanni abdi bi itu betul-betul terasakan ya, bahwa Allah itu sesuai dengan prasangka hambaku. Banyak orang khawatir, takut untuk ibadah umroh karena perilakunya di dunia, di negara kita gitu, sehingga tidak berani ibadah umroh. Saya selalu katakan sama mereka, kita ini mau menjadi tamu Allah gitu, Allah aja kita bertamu sama sahabat kita aja dimuliakan, apalagi kita menjadi tamu Allah. Pasti Allah akan jaga, asal kita juga menjaga prasangka kita sama Allah. Dan itu betul-betul terjadi ya di sana gitu. Ada banyak kasus yang misalkan secara absolut membuktikan itu. Ada orang-orang yang khawatir, takut atau apa, itu kejadian langsung. Sahabat saya itu cerita, Masya Allah sambil nangis gitu. Jadi dia cerita ketika dia duduk di satu tempat, kemudian di sampingnya itu orang daerah negara tertentu yang mohon maaf bau gitu. Dan dia kemudian dalam hati ke depan gitu, nyari shop yang jauh gitu. Apa yang terjadi ketika soft gitu udah tenang gitu, dia udah terbebas dari itu, ketika mau takbir mau sholat itu tiba-tiba orang datang tuh nyempil aja di sampingnya dan baunya lebih dari yang sebelumnya. Habis itu dia cuman istighfar gitu. Pengalaman itu saya menarik. Yang kedua saya kira di sana itu seperti kita mencas ya secara rohani kita ya, betapa bahwa kemudian ketika di tanah air kita mengatakan kalau sholat usolli fardhu dhuhri arba'a raka'atin mustaqbilal kiblat, menghadap kiblat gitu. Betapa kemudian rasanya ketika mustaqbilal kiblat itu kita menghadap Ka'bah, itu juga Masya Allah. Dan ekspresi kerinduan kita, kecintaan kita sama Kanjeng Nabi gitu kita bisa ekspresikan ketika menyapa Rasulullah di Masjid Nabawi. Dan saking itunya saya itu nyampe Mas Rifki dari Mekah ke Madinah itu 5:30. Di sana itu asarnya sama jam 3.47 tapi maghribnya jam 6.47. Jadi beda 1 jam lah sama kita. Jadi menjelang maghrib saya hilang aja gitu, nggak pamit sama teman-teman yang lain, pengen aja ke Masjid Nabawi gitu, pengen langsung sholat di dekat makam Rasulullah, ya pengen aja mengekspresikan betapa kemudian kita baca sholawat, sering membaca sholawat, pengen aja yang pertama kali disapa itu Rasulullah. Dan pasti semua orang yang beribadah umroh pasti merasakan kedekatan sama Allah, betapa bahwa kemudian gak ada artinya kita ini di hadapan Allah, betapa kecilnya kita, ratusan ribu bahkan jutaan orang gitu ya, berdatangan dari seluruh dunia dalam satu ikatan saudara gitu, keimanan yang sama, semuanya bergembira, saling menyapa dengan latar belakang yang beda-beda, merasa bersaudara, saling membantu gitu, saling memberikan toleransi yang luar biasa, nggak cawe-cawe urusan ibadah orang lain walaupun berbeda-beda di sana. Dan saya kira itulah yang sejati, Islam itu inklusif gitu, Islam itu rahmatan lil alamin. Kita bisa satu hotel dengan puluhan bahkan ratusan penghuninya dengan latar belakang beda-beda, makan di tempat yang sama, bisa saling say hello dengan password yang sama, assalamualaikum, kita bisa ngobrol kita. Saya kira betapa bahwa kemudian di sana miniatur
dunia muslim itu terwujud, dan pasti orang akan rindu ya untuk ke sana, dan tinggal maintenance saja segala peningkatan ketakwaan, kesadaran itu apakah terjaga lama, apakah kemudian hilang begitu saja ketika pulang umroh. Saya kira itu gambarannya Mas Rifki. Oke, terima kasih banyak Pak Ustadz, luar biasa ya perbincangan kita kali ini. Ya, semoga siapapun yang menonton video ini ya insya Allah dimudahkan. Amin, amin. Untuk berangkat umroh bahkan haji ya. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas partisipasinya. Maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.